Bagaimana cara mengendalikan ruang ganti Real Madrid yang dipenuhi pemain dengan ego-ego besar? Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Semua ingin menjadi pusat permainan dan semua ingin menjadi wajah utama klub. Dan di kondisi seperti ini, Real Madrid tidak butuh seorang pelatih yang pintar. Mereka butuh seseorang yang bisa mengontrol ego dan seorang manipulator. Kalau ada satu nama yang ahli melakukan itu, jawabannya ialah Jose Mourinho. I think I'm a special one. Selamat datang di konten The Guy. Di series bagian pertama ini, kita akan membahas analisa psikologi, politik ruang ganti, dan prediksi Jose Mourinho sebagai calon pelatih Real Madrid. Dan di seri pertama ini, kita akan membahas satu pertanyaan besar. Mengapa Mourinho adalah joker yang mampu menyelamatkan Real Madrid? Bagian pertama, the us versus them siege mentality. Salah satu senjata terbesar Mourinho ialah siege mentality, di mana Mourinho selalu menciptakan narasi bahwa media melawan timnya, wasit melawan timnya, atau bahkan seluruh dunia ingin mereka gagal. Kenapa? Karena secara psikologi organisasi, musuh bersama itu selalu bisa menyatukan kelompok. Dan daripada pemain saling menyalahkan, Mourinho mencoba mengalihkan konflik itu ke arah luar. Sehingga ini sangat relevan dengan kondisi Real Madrid sekarang. Karena masalah terbesar Real Madrid bukan di kualitas pemain, tapi di fragmentasi ego di ruang ganti. Konflik internal pasti selalu muncul, dan Mourinho tahu satu hal, bahwa cara tercepat menyatukan ego ialah dengan memberi mereka musuh yang sama. Media, wasit, fans lawan, UEFA, semua dijadikan target, dan hasilnya pemain berhenti bertengkar satu sama lain dan mulai bertarung untuk kelompok. Tapi Mourinho tidak cuma memainkan psikologi kelompok, dia juga sangat ahli memainkan psikologi individu. Bagian yang kedua, charismatic authority dan man management. Mourinho membangun timnya lewat koneksi emosional, dan dia membuat pemain merasa kalau kamu bermain bersama saya, maka saya akan melindungi kamu. Inilah yang disebut dengan charismatic authority, di mana pemain tidak loyal karena sistem, namun mereka loyal karena figur Jose Mourinho. Dan ini penting untuk Real Madrid, karena ruang ganti Real Madrid dipenuhi oleh pemain-pemain yang ingin dihormati, seperti Aurelien Tchouameni atau Federico Valverde, di mana keduanya punya mental kompetitif yang tinggi. Keduanya ingin menjadi pemain inti, dan pelatih biasa mungkin akan kehilangan kontrol. Tapi Jose Mourinho, dia justru menggunakan konflik sebagai bahan bakar kompetisi. Hal lain yang menarik ialah pemilihan kapten, di mana di era Madrid modern, band kapten seringkali dipilih berdasarkan senioritas di Real Madrid. Tapi Mourinho tidak selalu percaya itu. Dia memilih kapten berdasarkan loyalitas, mentalitas, dan kemampuan mempengaruhi ruang ganti. Karena bagi Mourinho, kapten itu bukanlah simbol, tapi kapten ialah alat kontrol ruang ganti. Dan kalau dua pendekatan tadi itu belum cukup, maka Mourinho masih punya senjata terakhir. Bagian yang ketiga, tactical mind games. Hal yang paling berbahaya dari seorang Mourinho ialah semua tindakannya dilakukan dengan sengaja. Konferensi pers, My salary against your salary. sindiran, He is a specialist in failure. I'm not. atau bahkan komentar Three kontroversial. premierships, and I won more premierships alone than the other 19 managers together. Semua adalah bagian dari permainan psikologis. Kalau timnya kalah besar, Mourinho sering kali membuat kontroversi baru. Kenapa? Karena dia ingin media fokus ke dirinya sendiri dan bukan ke pemain. Dan secara psikologis, dia melakukan manajemen pressure kepada timnya.
Hal ini sangat penting untuk pemain seperti Mbappe dan Vinicius karena kedua pemain ini hidup di bawah spotlight besar. Ego besar akan membuat tekanan yang besar, sehingga memiliki potensi konflik yang sangat besar pula. Dan Mourinho memahami hal tersebut. Dia tahu kapan harus melindungi pemain, menekan pemain, atau bahkan mempermalukan pemain demi kontrol. Dan yang paling penting, Mourinho sangat ahli memainkan ego superstar. Dia membuat pemain merasa saya sangat spesial, tapi di saat yang sama, dia tetap memastikan bahwa tidak ada pemain yang lebih besar dari dirinya. Atau mungkin itu yang selama ini hilang dari Real Madrid. Real Madrid saat ini bukan kekurangan kualitas. Mereka punya superstar, talenta muda, dan kedalaman skuad. Masalah mereka hanya satu, ruang ganti. Dan Mourinho mungkin satu-satunya pelatih modern yang cukup gila, cukup karismatik, dan cukup manipulatif untuk mengontrol semua ego itu sekaligus. Karena pada akhirnya, sepak bola modern bukan cuma soal taktik, tapi soal psikologi, kekuasaan, dan siapa yang mengontrol ruang ganti. Tapi pertanyaan sekarang, apakah kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid benar-benar akan menyelamatkan mereka? Atau justru Mourinho akan menjadi sosok pembuka kotak Pandora dari konflik dan ego yang tersembunyi di ruang ganti Real Madrid? Karena terkadang seorang manipulator tidak benar-benar menyelesaikan masalah, kan? Kalau kalian mau lanjut pembahasan part 2, langsung komen part 2 di kolom komentar. Bye-bye.